Shalom, perkenalkan nama saya Katriuni Ketobe dengan NIM 01 2019 0420. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang biasa disebut IAKN dengan program studi Pendidikan Agama Kristen kelas L semester 4. Dosen pengampu Ibu Novriana Baun, MPDK. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester saya, mata kuliah filsafat dengan topik aliran pragmatisme. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul yang saya ambil. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandang bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menghadirkan meratif tidak mutlak. B. Tokoh-tokoh pragmatisme dan pandangan mengenai pragmatis. Yang pertama, Charles Sanders Peirce. Pada tahun 1839, Charles berpandang bahwa apapun yang berpengaruh bila dikata praktis. Di beberapa waktu yang lain, ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukankah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah sesuatu cara untuk manusia dalam memecahkan masalah. Dari dua pendapat di atas disimpulkan bahwa pragmatisme bukan hanya sekedar teori, mempelajari filsafat dan mencari kebenaran, akan tetapi pragmatisme lebih ke arah pada tataran ilmu kepribadian guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Yang kedua, John Dewey. Pada tahun 1859 sampai 1952, Dewey berpendapat bahwasanya bersifat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Yang ketiga, William James. Dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus ditimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Yang bagian C, pandangan pragmatisme. Yang pertama ialah metafisika. Metafisika pragmatisme seluruh pandangan empiris, yaitu semua apa yang dapat diserahkan itu benar, artinya akal, jiwa, dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut mereka, pengalaman yang dialami di setiap manusia akan berbuah jika realitas manusia itu berubah. Pragmatisme menyetujui pendapat manusia adalah tolak ukur segala tujuan dan alat pendukung harus terbuka untuk perbaiki secara terus-menerus. Yang berikut, epistemologi. Epistemologi adalah corak dari pragmatisme, adalah konsep kegunaan mengerahkan kepada sains dan bukan metafisika.
dan pragmatisme cenderung kepada kepercayaan. Pragmatisme adalah bersifat pribadi dan tidak berkaitan, dan jika ada hal yang sangat dibutuhkan untuk diberikan, pandangan pragmatisme tentang niat itu adalah relatif atau situasional. Pada moral dan etika itu tidak tetap, selalu berubah sesuai situasi, waktu, tempat, persepsi masyarakat. Di sana juga pengaruh kemajuan iptek. Yang berikut, implementasi pragmatisme dan pendidikan. Proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris pada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar berbuat, learning by doing. Proses demikian berlangsung sepanjang hayat. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan. Artinya, anak didik secara menerus dan amalia memiliki kecenderungan untuk tekstual, berkreatif, dan dinamis. Dalam perkembangan zaman, anak didik memiliki bakal untuk menghadapi dan memecahkan problematika. Maka dalam pembelajaran pendidikan, pragmatisme selalu menekankan pada pengalaman hidup dan secara menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu, agar nantinya peserta didik dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan kehidupan duniawi. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah sebagai pengawas dan pembimbing dalam mempelajari pengalaman tanpa mengganggu minat kebutuhan siswa. Demikian hasil materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.